Oke, selamat siang kawan-kawan semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas pelatihan yaitu modul LK 2.2. Pada aktivitas pertama ini disajikan yaitu jenis data yang akan menjadi acuan untuk mengerjakan kegiatan atau aktivitas di aktivitas 2, 3, dan 4 beserta bagian pengembangan. Dapat dilihat bersama ya bahwasannya tugas pada aktivitas pertama disajikan data tentang tanggal, waktu keberangkatan, jarak, waktu tempuh, jenis jalan, kondisi lalu lintas, cuaca, dan juga sumber data. Pada aktivitas kedua, di sini disajikan data lagi yang sudah tersedia sebelumnya, yaitu tentang waktu keberangkatan, jarak, waktu tempuh, jenis jalan, kondisi lalu lintas, cuaca, dan sumber daya. Di sini kita berikan perintah yaitu untuk mencari kecepatan palit beserta outlier-nya. Nah, kecepatannya ini dapat kita tentukan yaitu dari waktu tempuh dari jarak dibagi dengan waktu tempuh. Waktu tempuhnya masih di dalam menit, maka kita rubah dulu ke dalam jam, yaitu dibagi dengan 60 di sini. Jadi D2 per dalam kurung E2 yaitu waktu tempuhnya dibagi dengan 60 yaitu dalam 1 jam. Nah, maka akan diperoleh data seperti yang ada di kolom C. Nah, selanjutnya kecepatan palit kita gunakan yaitu persamaan if. Jadi ketika kecepatannya ya dengan syarat ketika kecepatannya lebih besar dari atau sama dengan 15, maka kecepatannya yaitu palit atau ya, diberi keterangan ya, dan lebih atau kurang dari 15, maka kecepatannya tidak palit. Maka outlier-nya nanti kita tinggal gunakan yaitu kedua tidak, maka dia iya, dan juga ketika yang bagian kecepatan palitnya iya, maka dia tidak. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan aktivitas kedua, yaitu tentang aktivitas ketiga. Kita diperintahkan untuk mencari kategori jarak, kategori waktu, jenis hari, terus ada waktu ideal, dan juga indeks hambatan. Nah, pada kategori jarak kita gunakan yaitu persamaan yaitu if ya. Jadi if B4 sebagai jarak, ketika dia kurang dari 10 maka dia pendek, ketika dia kurang dari atau sama dengan 30 dia menengah, dan selebih dari itu maka dia adalah keterangannya jauh ya. Nah, dilanjutkan dengan bagian kategori sama ya, kita gunakan if. Jadi kalau dia waktunya lebih dari ya, maka ya seperti di layar bahwasanya terletak yaitu if n D4 lebih besar dari sama dengan time B5 dan seterusnya untuk mencari kategori waktu. Selanjutnya jenis hari kita gunakan yaitu if or ya, F3 kalau dia Sabtu dan juga Minggu maka dia hari libur, kalau selain dari Sabtu dan Minggu itu tuh hari kerja. Selanjutnya di bagian waktu ideal kita ambil nilai terkecil dari data bagian kolom K yaitu tentang kecepatan. Kita ambil nilai terkecil sebagai nilai atau waktu idealnya. Nah, untuk indeks hambatan kita tentukan dari waktu ideal ya, bukan waktu ideal ya, kebalik, kecepatan dibagi dengan waktu ideal, maka akan diperoleh sebagai indeks hambatannya. Nah, itu seperti yang ditampilkan pada layar. Selanjutnya yang terakhir yaitu aktivitas 4. Nah, aktivitas 4 kita banyak diperintahkan ya, bahwasanya pertama mencari waktu tempuh, yang kedua yaitu deviasi standar, yang ketiga yaitu kecepatan rata-rata, dan yang keempat yaitu indeks hambatan rata-rata kondisi lalu lintas. Nah, yang pertama waktu tempuh. Ya, waktu tempuh itu di bagian sebagai titik acuannya adalah di aktivitas 3 tadi ya, di aktivitas 3 yang di sini waktu tempuh. Nah, jadi kategori jaraknya pendek ya, jenis jalan kota dan juga kondisi lalu lintasnya rendah, itu ada 2 data, nanti dicari rata-ratanya yaitu memperoleh 17,5 dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk deviasi standar ini kita tentukan dari jumlah data yang di sini ya. Jadi kita tentukan dari sini, nanti akan diperoleh yaitu deviasi standar waktunya. Nah, yang ketiga yaitu kecepatan rata-rata per kategori jalan. Jadi kita tentukan saja ya average atau mencari rata-rata dari jenis jalan yang ada di bagian deviasi tadi.
Selanjutnya yang terakhir yaitu indeks hambatan rata-rata per kondisi lalu lintas. Kondisi lalu lintasnya yaitu ada rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Indeks hambatannya kita tentukan dari aktivitas 3. Yang terakhir yaitu bagian pengembangan. Bagian pengembangan kita yang pertama ada faktor koreksi untuk formula perkiraan. Yang pertama jenis jalan. Jenis jalan ada 3 yaitu jalan tol, jalan raya, jalan kota. Nah, dengan jumlah jalan tol yaitu ada 10, jalan raya ada 11, dan jalan kota ada 9, dan seterusnya. Bisa dilihat ya di bagian layar. Yang kedua ada grafik antara jarak ya terhadap waktu tempuh per jenis jalan. Nah, ini dapat disajikan ya bahwasanya yang X berwarna merah itu untuk jalan tol, X berwarna oranye untuk jalan kota, dan X berwarna kuning untuk jalan raya. Ya, selanjutnya yaitu heat map-nya, waktu tempuh berdasarkan jam dan hari, ya indeks hambatan. Ya, dapat dilihat ketika berwarna merah maka indeksnya lebih besar dari 5 atau hambatannya tinggi. Dan kuning itu indeks dari 1,5 sampai 2,5, hambatannya sedang. Serta yang hijau itu indeksnya kurang dari 1,5, hambatannya rendah. Serta abu-abu muda, datanya tidak tersedia. Nah, analisis rute alternatifnya yaitu contoh untuk jarak 15 km ya, dapat kita lihat bahwasannya jalan rayanya yaitu kondisi sedang, rata-ratanya 15 km kali 1,2 menit per kilometer, sama dengan 31,5 menit. Nah, seterusnya ya. Jenis jalan yaitu kondisi lalu lintas ya, tol rendah ya, waktu tempuhnya 27 menit, 31,5 menit, 52 menit, serta kecepatannya yaitu adalah 60,23 km per jam, 32,77 km per jam, serta 19,14 km per jam. Oke, itu untuk data yang pertama yaitu LK2.2. Selanjutnya kita lanjut ke bagian Scratch ya. Nah, di bagian Scratch ini kami memprogram ya bahwasannya when bendera hijau ya diklik maka dia akan bergerak sejauh 5 langkah ya, dengan beberapa program, yaitu yang pertama ya waktu tempuh, terus kemacetannya, istirahatnya berapa, dan hasilnya. Nah, hasil diperoleh dari waktu tempuh ditambah waktu kemacetan dan juga waktu istirahat. Nah, nanti ada sound ya, meow ya, until ya, till down, dan waktu perjalanan Anda diperoleh untuk say yang terakhir ya, kucingnya berbicara bahwasannya waktu perjalanan Anda ya, adalah hasilnya berapa. Nah, nanti dapat kita rubah ini dalam jam ya, recording sound. Nah, untuk ngeplaynya, untuk memulai ya programnya, kita klik bendera warna hijau yang di sini atau yang di sini boleh ya. Nah, nanti tinggal kita masukkan di sini angkanya kalau mau dirubah, misal ya 24 untuk waktu tempuh, tinggal di enter. Terus kemacetannya misal 3, tinggal di enter. Dan juga waktu istirahatnya 3 juga, tinggal di enter. Maka kan Oke, maka itulah ya hasil program yang diperoleh, bahwasannya untuk bagian hasilnya itu langsung otomatis ya, berdasarkan dengan program yang bagian sini ya, di set, yaitu hasil diperoleh dari waktu tempuh plus kemacetan plus istirahat, dan diikuti oleh suara kucing dan juga bisa dimasukkan tadi recording soundnya untuk bagian say-nya, yaitu waktu perjalanan Anda yaitu 30 jam. Oke, terima kasih, itu saja video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke program Scratch. Nah, di program Scratch kita akan buat program yang pertama, yaitu ketika kita mengklik ya bendera hijau ataupun yang di sini ataupun yang di sini, kita akan melakukan program yang pertama, yaitu dia akan bergerak ya, si kucing ini akan bergerak 5 langkah dengan beberapa pertanyaan atau program, yaitu waktu tempuh, kemacetan, istirahat. Nah, serta hasil diperoleh dari waktu tempuh ditambah dengan kemacetan dan juga istirahat. Nanti di bagian terakhir kucingnya akan bersuara dan mengatakan bahwasannya waktu perjalanan yang ditempuh adalah
hasilnya dalam ujian ya. Coba kita play ya, kita klik bendera hijau ya, nanti di sini akan muncul bagian pertanyaan. Yang pertama kita buat yaitu 25, tinggal di enter, dilanjut dengan 2 jam kemancetan serta 3 jam waktu istirahat. Berarti banyak maka akan muncul suara kucing ya, so muncul suara kucing dan sound ya, bahwasannya waktu perjalanan yang ditempuh yaitu selama 30 jam. Terima kasih.